Seorang profesor dari Singapura bernama Kishore Mahbubani memaparkan tulisan berupa pujian untuk Presiden Joko Widodo. Mahbubani menulis artikel berjudul The Genius of Jokowi dan menceritakan capaian Jokowi selama menjadi Presiden Indonesia. Ya, ini kan peneliti ya, profesor, peneliti, kemudian salah satu 50 terbaik intelektual dunia. Artinya saya punya keyakinan tersendiri bahwa pandangannya sangat objektif. Sebenarnya kan kalau kita mau menerapkan standar itu tergantung kita, mau standar tinggi atau standar rendah atau standar menengah. Nah, celakanya orang kayak saya standar tinggi, orang kayak saya standar tinggi. Raffi Harun udah 2 kali komisaris utama bos di BUMN. Taunya karena nggak punya prestasi dihentikan. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, diketahui mencopot Raffi Harun dari jabatannya sebagai barisan sakit hati, gabung dengan para barisan sakit hati lainnya. Saya terus terang ya, masih merasa sedih karena di era Presiden Jokowi ini tuh aktivis masih ditangkap-tangkapi. Persoalan kebebasan sipil justru di era Jokowi lah, kebebasan sipil itu menurut saya lebih baik loh. Ya, karena berbeda pendapat seperti Jumhur Hidayat, misalnya Anton Permana, kemudian Syahganda Nainggolan. Prof juga harus bisa melihat bahwa ada problem yang lain yang disampaikan oleh kawan-kawan saya. Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan itu kawan saya semua. Problemnya hari ini yang menyampaikan sikap atau pembicaraannya ke publik itu kan didasarkan bukan berbasis data, tapi kebohongan. Kedua, kebencian. Jadi tidak ada kritik. Nah, problemnya hari kayak kemana lalu Spigai. Mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri dengan kata rendahan rasis, monyet, dan sampah. Jokowi ngerampok nggak? Jokowi ngebunuh nggak di Papua? Presiden, presiden. Jokowi ngebunuh atau ngerampok? No, presiden. Nah, bos nggak boleh gitu. Ya. Yang menyampaikan sikap atau pembicaraannya ke publik itu kan didasarkan bukan berbasis data. Kita tahu watak PKI Presiden Jokowi yang suka menggunakan tangan kekuasaan secara langsung dan tidak langsung. Saya nggak percaya dia itu PKI komunis. Oke, saya nggak percaya. Kebohongan, kebencian. Jadi tidak ada kritik. Performa politik Jokowi ini seolah-olah anti-Islam, anti-kanan. Dengan aku Pancasila seolah-olah ingin memecah. Anda tidak punya bukti jelas itu PKI. Kalau ada, cobalah dibuka. Tak disangka-sangka, pujian justru datang dari seorang profesor negara tetangga kita, Singapura. Sorotan terhadap kejeniusan Jokowi ini ia sampaikan dalam tulisan berjudul The Genius of Jokowi. Tulisan ini tayang pada 6 Oktober 2021 di Project Syndicate, sebuah media nirlaba yang fokus pada isu-isu internasional. Kishore Mahbubani menyebut Jokowi telah menjadi pemimpin yang layak mendapat pengakuan atas keberhasilannya dalam memimpin. Jokowi, tulis Mahbubani, membuat model pemerintahan yang bisa dipelajari oleh dunia. Pada saat bahkan beberapa negara demokrasi kaya memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Indonesia Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Jokowi memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia, ujar Kishore Mahbubani dalam tulisannya itu. Lebih lanjut, dia menyebut Jokowi bisa menjembatani kesenjangan politik di Indonesia. Dia membandingkan keberhasilan Jokowi ini dengan Joe Biden dalam Pilpres Amerika Serikat 2020 yang belum bisa mengatasi perpecahan. Sebagai permulaan, Jokowi telah menjembatani kesenjangan politik Indonesia hampir 1 tahun setelah Joe Biden memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020. 78% dari Partai Republik masih tidak percaya dia terpilih secara sah. Biden menjabat sebagai senator Amerika Serikat selama 36 tahun, tetapi dia tidak dapat menyembuhkan perpecahan partisan Amerika. Sebaliknya, Capres dan Cawapres yang dikalahkan Jokowi dalam pemilihannya kembali 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, kini menjabat di kabinetnya, masing-masing sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata, tulisnya. Selain itu, dia juga menyoroti cara Jokowi membalikan momentum pertumbuhan partai-partai paling Islamis di Indonesia.
Sebagian dengan menjadi inklusif. Dia membandingkannya dengan Presiden Brasil Jair Bolsonaro yang memperdalam perpecahan di Brasil. Jokowi telah menyatukan kembali negaranya secara politik, seperti yang dia katakan kepada saya dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Pilar kategori ideologi Indonesia, Pancasila, menekankan persatuan dalam keragaman. Untuk itu, pembangunan koalisinya yang terampil menyebabkan disahkannya Omnibus Law tahun lalu, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru, ujarnya. Kisyur Mahbubani menyebut Jokowi telah menetapkan standar baru dalam pemerintahan Indonesia. Hal inilah yang menurutnya membuat negara demokrasi lain iri dengan Indonesia. Dia telah menetapkan standar pemerintahan yang baru yang seharusnya membuat iri negara-negara demokrasi besar lainnya, ungkapnya. Seorang profesor dari Singapura bernama Kisyur Mahbubani memaparkan tulisan berupa pujian untuk Presiden Joko Widodo. Mahbubani menulis artikel berjudul The Genius of Jokowi dan menceritakan capaian Jokowi selama menjadi Presiden Indonesia. Indonesia can be part of a much larger wave of growth and development in Asia. Seorang profesor dari Singapura bernama Kisyur Mahbubani memaparkan tulisan berupa pujian untuk Presiden Joko Widodo. Mahbubani menulis artikel berjudul The Genius of Jokowi dan menceritakan capaian Jokowi selama menjadi Presiden Indonesia. Ya, ini kan peneliti ya, profesor, peneliti, kemudian salah satu 50 terbaik intelektual dunia. Artinya saya punya keyakinan tersendiri bahwa pandangannya sangat objektif. Sebenarnya kan kalau kita mau menerapkan standar itu tergantung kita, mau standar tinggi atau standar rendah atau standar menengah. Nah, celakanya orang kayak saya standar tinggi, orang kayak saya standar tinggi. Raffi Harun udah 2 kali komisaris utama bos di BUMN. Tahunya karena nggak punya prestasi dihentikan. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, diketahui mencopot Refli Harun dari jabatannya sebagai barisan sakit hati, gabung dengan para barisan sakit hati lainnya. Saya terus terang ya, masih merasa sedih karena di era Presiden Jokowi ini tuh aktivis masih ditangkap-tangkapi. Persoalan kebebasan sipil justru di era Jokowi lah, kebebasan sipil itu menurut saya lebih baik kok. Ya, karena berbeda pendapat seperti Jumhur Hidayat, misalnya Anton Permana, kemudian Syahganda Nainggolan. Prof juga harus bisa melihat bahwa ada problem yang lain yang disampaikan oleh kawan-kawan saya. Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan itu kawan saya semua. Problemnya hari ini yang menyampaikan sikap atau pembicaraannya ke publik itu kan didasarkan bukan berbasis data, tapi kebohongan. Kedua, kebencian. Jadi tidak ada kritik. Nah, problemnya hari kayak kemana lalu Spigai. Mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri dengan kata rendahan rasis, monyet, dan sampah. Jokowi ngerampok nggak? Jokowi ngebunuh nggak di Papua? Presiden, presiden. Jokowi ngebunuh atau ngerampok? No, presiden. Nah, bos nggak boleh gitu. Ya. Yang menyampaikan sikap atau pembicaraannya ke publik itu kan didasarkan bukan berbasis data. Kita tahu watak PKI Presiden Jokowi yang suka menggunakan tangan kekuasaan secara langsung dan tidak langsung. Saya nggak percaya dia itu PKI komunis. Oke, saya nggak percaya. Kebohongan, kebencian. Jadi tidak ada kritik. Performa politik Jokowi ini seolah-olah anti-Islam, anti-kanan. Dengan aku Pancasila seolah-olah ingin memecah. Anda tidak punya bukti jelas itu PKI. Kalau ada, cobalah dibuka.